Sejarah Kerajaan Galuh. Awal mula dan pendirian. Kerajaan Galuh didirikan pada abad ke-7 oleh Raja Wretikandayun. Kerajaan ini berpusat di wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Wretikandayun berasal dari Kerajaan Kendan dan mendirikan Galuh setelah memindahkan ibu kota dari Galunggung ke daerah yang kini dikenal sebagai Ciamis. Nama, Galuh, sendiri berarti, permata, dalam bahasa Sunda kuno, melambangkan kemegahan dan kemuliaan kerajaan ini. Puncak kejayaan. Pada masa pemerintahan raja-raja berikutnya, Kerajaan Galuh mengalami masa kejayaan, terutama pada masa Raja Purbasora dan Raja Sanjaya. Purbasora adalah menantu Wretikandayun yang kemudian berkonflik dengan Sanjaya, raja dari Kerajaan Sunda. Konflik ini berakhir dengan Sanjaya mengalahkan Purbasora dan menyatukan Galuh dengan Sunda. Meskipun demikian, Galuh tetap mempertahankan identitasnya dan berfungsi sebagai pusat kebudayaan dan pemerintahan di wilayah tersebut. Pengaruh budaya dan agama. Kerajaan Galuh memainkan peran penting dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Banyak prasasti dan artefak peninggalan dari era ini yang menunjukkan pengaruh kedua agama tersebut. Selain itu, Kerajaan Galuh juga dikenal dengan tradisi dan budaya Sunda yang kuat, yang terus berkembang dan menjadi fondasi budaya Sunda hingga kini. Masa penurunan. Pada abad ke-11, Kerajaan Galuh mulai mengalami penurunan kekuasaan. Hal ini disebabkan oleh munculnya kerajaan-kerajaan yang lebih besar dan kuat di wilayah sekitarnya, seperti Kerajaan Sunda Pajajaran. Akhirnya, wilayah Kerajaan Galuh diserap ke dalam Kerajaan Sunda, yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Sunda Pajajaran. Warisan Kerajaan Galuh. Kebudayaan dan tradisi. Warisan budaya Kerajaan Galuh sangat berpengaruh terhadap budaya Sunda modern. Banyak tradisi, bahasa, dan kesenian Sunda yang berakar dari zaman Kerajaan Galuh. Upacara adat, tarian, musik gamelan, dan wayang golek adalah beberapa contoh warisan budaya yang berasal dari masa kerajaan ini. Artefak dan situs sejarah. Beberapa situs arkeologi dan prasasti dari era Kerajaan Galuh masih bisa ditemukan di wilayah Jawa Barat, khususnya di Ciamis. Prasasti-prasasti ini memberikan wawasan penting tentang sejarah, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Kerajaan Galuh. Salah satu prasasti yang terkenal adalah Prasasti Canggal, yang menceritakan tentang pendirian kerajaan ini dan pengaruhnya dalam penyebaran agama Hindu. Pengaruh dalam sastra. Kerajaan Galuh juga berkontribusi pada perkembangan sastra Sunda. Banyak naskah kuno dan cerita rakyat yang mengisahkan kejayaan dan legenda Kerajaan Galuh. Kisah-kisah ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya Sunda. Secara keseluruhan, Kerajaan Galuh memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat. Warisannya masih dapat dilihat dan dirasakan hingga hari ini melalui berbagai aspek budaya Sunda yang kaya dan beragam.